Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Jumat untuk teman-teman semua. Jadi pada hari ini kita rata-rata pakai baju batik ya, karena lagi hari Jumat. Dan seperti biasa, pada hari ini kita membahas mengenai daily market dan perkembangan di market forex dan juga di market gold. Nah, hari ini saya tidak sendiri, saya ditampingin sama dua teman juga. Yang kemarin kalau teman-teman lihat ada beberapa teman-teman. Kali ini orang yang berbeda. Ada di sebelah kanan saya ada Tari, ya, dan sebelah kanannya lagi ada Indri, ya. Jadi dua orang trader wanita ini akan membantu saya untuk membacakan area-area tahanan yang bisa untuk dipakai teman-teman sebagai rekomendasi area pembelian ataupun penjualan di market forex dan gold. Nah, kita langsung aja ya, Indri sama Tari. Oke, jadi kita bahas dulu mengenai market emas yang paling banyak ditunggu sama para trader. Oke, jadi untuk tahanan harian ini akan dibacakan sama Tari, ya. Silakan Tari untuk area-area tahanan, untuk area pembelian dan area penjualan untuk hari ini. Silakan Tari. Baik. Resisten 1 ada pada angka 1704. Support 2 ada pada harga 1696 dengan support 3 ada 1677, support 4 ada pada harga di 1659 dan resisten 1 pada harga 1723, resisten 2 1733 dan resisten 3 1752 dan resisten 4 di harga 1771. Baik Pak, saya kembalikan kepada Pak Doni. Oke, jadi thank you ya untuk di penyampaiannya tadi. Oke, jadi untuk area tahanan harian, kalau untuk teman-teman tadi udah disampaikan sama Tari bahwa untuk di hari ini marketnya lagi berada di area-area menuju ke area support 1. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli untuk di market emas, teman-teman masih bisa bersabar menunggu sampai di area tahanan pertama di 1704, ataukah mungkin teman-teman bisa menunggu untuk di tahanan kedua, di area support kedua di harga 1696, untuk teman-teman bisa lebih bersabar lagi untuk memanfaatkan peluang di market emas yang lebih murah. Nah, dan untuk di tahanan mingguan, karena ini kita sudah masuk di akhir pekan, penting juga untuk teman-teman melihat potensi harga di minggu ini apakah sudah terlalu mahal atau over value, ataupun juga malah sebaliknya atau jadi under value. Jadi untuk di tahanan mingguan ini saya silakan untuk Indri untuk membacakan area-area tahanan di area support dan resisten di mingguan. Silakan Indri. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Doni. Di sini saya akan membacakan garis resisten dan garis support mingguan, yang dimana resisten 1 di minggu ini ada pada angka 1685, sedangkan resisten 2 berada pada harga 1710, resisten 3 berada pada harga 1771, dan resisten 4 berada pada 1831. Selanjutnya garis support 1 berada pada harga 1625, garis support 2 berada di harga 1589, garis support 3 berada pada harga 1529, garis support 4 ada pada harga 1468. Mungkin itu garis support yang ada, harga-harga garis support yang berada pada minggu ini. Saya kembalikan ke Pak Doni. Thank you ya. Jadi untuk di minggu ini teman-teman udah lihat juga kurang lebih sama seperti di daily market kemarin ya, kita bahas kemarin sama teman-teman juga bahwa untuk di market emas di minggu ini udah masuk ke area kategori over value atau di area yang cukup mahal, yang dimana teman-teman bisa mengambil opsi penjualan yang kemarin justru kalau teman-teman melihat daily market kita untuk signal di market emas itu kita rekomendasikan untuk bisa menjual atau mengambil posisi sell di market emas di harga 1716 ya, kisaran seperti itu. Dan sekarang ini sudah taking profit ya. Kurang lebih teman-teman bisa masuk ke taking profit pertama sekarang. Jadi yang udah ambil kemarin posisi penjualan, congratulations, sekarang udah bisa taking profit di 10 poin ya di harga-harga ini. Kemarin kita udah sampaikan SL di 10 poin ya, 1726, dan taking profit di 1706, dan ini sudah kejemput di
beberapa menit yang lalu gitu. Dan untuk analisa market emas, dan nanti kita juga bahas tentang forex dengan oil ya. Kalau kita lihat secara tren dari pergerakan harga naik, kita ambil tren dari atas, dari bawah ke atas, kita melihat bahwa tren di market emas memang sempat mengalami uptrend ya, ditandai dengan beberapa tahanannya di sini itu membentuk pergerakan naik. Dan pada saat pengujian yang ketiga, marketnya ternyata nggak sempat untuk berbalik di sini atau rejection, maka kemungkinan besar marketnya bisa mengarah lagi ke area bawah untuk menuju ke tahanan-tahanan selanjutnya di area-area 1666 ya, di area-area ini. Dan seperti tadi yang teman-teman udah sampaikan, teman-teman kami sampaikan, Indri sampaikan bahwa ini udah masuk ke area overvalue di resisten 2, dan kemungkinan besar untuk malam hari ini itu masih bisa menembus ke area-area support resisten 1 di harga 1685 ya. Jadi untuk teman-teman, potensi untuk di market emas ini peluang untuk terbesarnya memang adalah peluang untuk selling ya, atau penjualan atau mengarah ke bawah dibandingkan untuk mengarah ke atas. Ya, namun juga penting disampaikan bahwa teman-teman juga harus hati-hati karena malam hari ini ada fundamental ya. Indri sama Tari udah tahu ya, ada fundamental ya pada hari ini. Ada dua fundamental yang rilis pada tiga ya, justru ya, tiga fundamental yang high impact di market emas ya, yang berlawanan dengan US dollar. Ada apa aja mungkin disampaikan sama Tari. Ada average hourly earnings dengan non-farm employment change, dengan yang terakhir itu yang ketiga unemployment rate. Oke. Sip. Jadi pada malam hari ini seperti yang disampaikan tadi sama Tari bahwa ada tiga data ekonomi Amerika yang penting yang teman-teman wajib pantau, dan fluktuasi market ini akan mulai bergerak kencang di kisaran jam 7:30 sampai jam 10 malam nanti. Jadi teman-teman wajib hati-hati untuk trading, apalagi teman-teman yang masih pemula atau juga mungkin memiliki equity yang kecil. Jadi teman-teman wajib hati-hati karena di market jam 8.30 khususnya untuk di non-farm payroll ya, atau non-farm employment change ini, kita lihat bahwa dari data sebelumnya non-farm payroll ini mencetak bahwa terjadi ada 315 data yang sebelumnya, atau non-farm payroll ini merupakan data penghasil ya, penghasilan di luar dari sektor pertanian ya, yang dimana data kemarin itu ada sebanyak 315.000, dan diprediksi untuk di bulan ini akan mengalami penurunan, yang dimana kalau mengalami penurunan ini forecast-nya adalah perkiraannya 265K, yang artinya ada kemungkinan ini masih perkiraan penurunan upah ya di luar sektor pertanian. Nah, namun ini masih belum fix, karena kenapa? Data yang fix ini akan dirilis pada jam 8.30 malam ini. Makanya kenapa jika aktual pada saat 8.30 nanti rilisnya ini lebih tinggi daripada forecast dan juga lebih tinggi daripada previous untuk di non-farm payroll, maka market emas ini bisa anjlok ke harga-harga bawah ya, seperti yang coba kita buka di market ya, seperti ini ya. Maka untuk tahanan-tahanan selanjutnya ketika ini datanya adalah bagus ya, mulai dari forecast-nya lebih bagus dan juga dari previous-nya ini lebih tinggi, maka kemungkinan besar marketnya bisa mengarah pertama di 1685, kemudian akan beralih lagi, bisa turun dalam beberapa jam itu masuk ke area 1650. Jadi teman-teman bisa hati-hati karena kurang lebih selisih peluang ini sampai ke area pivot atau di harga tengah ada sekitar 50 sampai 60 poin, yang dimana target ini bisa saja kejadian, apalagi untuk di fundamental seperti non-farm payroll pada malam hari ini gitu ya, Indri sama Tari. Oke, dan teman-teman juga wajib waspada bahwa selain dari non-farm payroll ada juga data ekonomi Amerika yang berkaitan dengan penghasilan ya, atau earnings ya, kalau bahasa Indonesianya itu apa, penghasilan gitu ya. Jadi ada di sini average hour earnings. Jadi penghasilan rata-rata per jam yang bisa dihasilkan sama orang-orang di Amerika, dan juga tingkat mengenai employment rate. Jadi employment rate ini adalah
Unemployment rate ini merupakan tingkat pengangguran yang ada di Amerika. Jadi semakin tinggi pengangguran, maka kondisi ekonomi akan semakin buruk. Ya, sedangkan untuk di average hour earning ini justru lebih ke tingkat upah. Ya, jadi kalau misalkan upahnya semakin bagus, maka kondisi ekonomi semakin bagus. Ya, dan untuk yang berbalik sama untuk di emas itu ada non-farm payroll, ada average hour earning, dan yang searah dengan market emas itu adalah unemployment rate. Jadi kalau misalkan non-farm payroll ini bagus, naik angkanya, average ini naik angkanya, maka emas bisa turun. Sedangkan berkebalikan dengan unemployment rate. Jadi kalau unemployment rate ini dia naik, maka emas bisa turun. Ya, dan kita lihat potensinya kalau misalkan nanti non-farm payroll ini naik harganya menjadi datanya menjadi 316.000 atau 316K, maka potensi untuk di market emas ini udah bisa membuat market ini bisa jadi anjlok ya atau longsor ke bawah. Nah, jadi teman-teman siapkan untuk hati-hati transaksi di market-market yang bertentangan dengan US dollar. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk masuki market Amerika, opsinya kita masih secara teknikal, masih penjualan, masih selling seperti yang kemarin. Dan opsi penjualan kita bisa ambil saat ini ya, ini udah bisa masuk ke area penjualan, tapi tetap untuk hati-hati gunakan pakai stop loss karena market di sesi Amerika ini cukup liar ya, dan disclaimer on untuk signal yang kita berikan. Jadi untuk di pekan market nanti ini ya, untuk di market nanti kita bisa opsi sell dengan area stop loss itu di area ya kurang lebih 10 poin ya, di sini kita ambil di 1710 teman-teman bisa ambil posisi sell 1710, area SL 10 poin di kisaran 1720 dan taking profit pertama teman-teman bisa ambil dulu 10 poin. Ya di area bawah berarti targetnya di kisaran 1700 untuk taking profit pertama dan taking profit kedua teman-teman bisa ambil taking profit di 20 poin ke bawah di harga 1690 dan masih bisa kemungkinan untuk market bisa mengejar ke taking profit ketiga di harga 1680. Ya, jadi kurang lebih untuk di market emas trading setupnya seperti ini. Dan semoga untuk di fundamentalnya ini bisa searah dengan analisa kita, jadi marketnya bisa langsung taking profit. Kurang lebih seperti itu ya Indri sama Tari. Nah, dan untuk di yang lain, market-market yang lain kita lihat bahwa kemarin juga kita sempat membahas GBP. GBP ini mata uang pound sterling, yang dimana kita untuk opsi sell di harga kemarin. Jadi untuk saat ini udah running profit dan masih sayangnya belum taking profit ya, belum sampai di TP1 ya. Jadi teman-teman masih bisa gunakan ini untuk area menunggu area taking profitnya ya, sampai di bawah ini untuk bisa taking profit di harga 1.11019. Dan untuk di market Euro USD ini udah terjemput ya posisi penjualannya, dan marketnya kayaknya hari ini masih akan lanjut turun. Karena kita lihat udah ada beberapa yang rejection. Teman-teman bisa untuk ambil posisi sell juga untuk di hari ini. Berarti untuk di Euro USD teman-teman bisa ambil setup untuk sell di harga 09796 dengan area SL di area 0.9860 dan taking profit pertama di saat 097317. Dan untuk area taking profit kedua, teman-teman bisa manfaatkan di kisaran area 0.96613 ya, atau kurang lebih sekitar 13 poin ya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk gambaran di Euro USD. Terakhir, kita masuk juga untuk di WTI. WTI kemarin kita menunggu untuk konfirmasi harganya naik dulu untuk kita bisa jual, dan sekarang marketnya udah masuk ke area-area pembalikan ya. Nah, dan ini teman-teman opsinya sekarang sebenarnya masih tunggu konfirmasi candle-nya berwarna hitam ya untuk di time frame H1. Tapi untuk spekulasi kita bisa ambil dulu ya untuk area sell di area ini seperti planning di kemarin di harga 88.75 ya, dan untuk area SL teman-teman bisa ambil kisaran 1 poin di 89.63 dan taking profit ini bisa sampai di bawah ya, tapi kita sarankan dulu untuk di 50% di kisaran 83.00 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk di market emas ya, dan juga untuk di forex. Oke, mungkin sejauh ini waktunya mungkin masih ada ya sedikit ya. Oke, masih ada sekitar 7 menit dari teman-teman, mungkin partisipan ada mau pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan.
Atau Tari mungkin ada pertanyaan? Atau Indri? Sudah tadi Pak bahas Oke. arah yang memandang antara buy atau sell. Oke, ya. Jadi untuk di hari ini saya simpulkan untuk di market XAU, GBP, Euro dan WTI yang berpasangan dengan pair USD, teman-teman bisa untuk ambil opsi sell ya, karena memang tadi ada beberapa fundamental dan tentu faktor ini juga dipengaruhi oleh indeks dolar ya. Ini di indeks dolar namanya DXY. Kalau kita lihat untuk di market DXY sendiri ini memang untuk di marketnya ini potensi untuk marketnya naik ini udah ada ya. Jadi kita lihat dari trennya sekarang udah masuk menuju ke market arah ke atas lagi ya, setelah kemarin memang cukup dalam terkoreksi sampai ke area 110 ya, kisaran itu, dan harganya sekarang udah mulai rebound lagi di harga 112. Dan kalau untuk di market indeks Amerika ini naik, maka kemungkinan besar untuk yang mata uang yang berlawanan dengan US dollar seperti emas, GBP, euro dan tadi saya sebutkan oil, ini bisa berbanding kebalik atau harganya bisa anjlok kembali. Ya, kurang lebih seperti itu mungkin penyampaian yang disampaikan. Ada ya? Ada. Oke, masih boleh wholesale, Pak? Ya, masih boleh. Ya, jadi untuk posisi sell masih bisa ditahan, tapi nanti pastikan kalau mau diamankan dulu, kalau udah profit ya bisa diamankan dulu. Kita masih bisa menunggu sampai di rilis data dari NFP ya, kisaran jam berapa nih? 8.30 ya. 8.30 ini bisa ditunggu dulu. Karena memang peluangnya untuk market turun memang 80% bisa turun dan 20% bisa kebalikan dari harga turun tadi atau naik. Tapi kalau misalkan teman-teman udah profit sekarang, teman-teman bisa amankan dulu profitnya sambil menunggu non-farm payroll. Meskipun agak terlambat sedikit, tapi nggak masalah. Ketika non-farm payroll ini datanya bagus, maka teman-teman udah bisa masuk di posisi selling. Ya. Namun ketika posisinya aktualnya ini adalah buruk, maka kemungkinan besar marketnya bisa naik ataupun juga bisa sideways. Jadi marketnya kalau untuk tiba-tiba lompat kencang kayaknya masih belum ya untuk di market emas. Kemungkinan kalau datanya ini adalah buruk untuk US dollar, kemungkinan besar untuk di market emas bisa sideways dan juga naiknya, tapi naik ini terbatas, tidak langsung lompat tinggi. Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Mungkin Pak Epe dia yang mau ditanyakan. Oke, ada mungkin ya. Oke, welcome ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya setiap hari, bukan setiap hari ya, Selasa, Kamis, dan Jumat kita lakukan untuk review di market ya. Jadi kita bisa lihat peluang-peluangnya, dan kalau tadi dilihat untuk di market emas peluangnya ini kurang lebih bisa sampai 30 poin. Ya, 30 poin itu transaksi dengan 0,1 lot, berarti peluangnya kurang lebih sekitar 3 juta rupiah ya. Dan resikonya ini tadi kita udah siapkan, resikonya sekitar 10 poin, berarti resikonya kurang lebih sekitar 1 juta rupiah ya. Dan ini tergantung dari lot yang digunakan sama teman-teman trader lain ya. Jadi semakin besar lotnya, maka semakin besar peluangnya juga, namun diingat resikonya juga semakin besar. Nah itu. Oke, saya rasa cukup ya untuk di webinar kita pada hari ini. Waktunya udah mepet juga ya. Jadi saya doakan teman-teman planning kita pada malam hari ini bisa terlaksana dengan baik, market bisa turun ya, harapannya kita seperti itu. Tapi pun kalau marketnya ini berbalik dengan diprediksinya kita, maka teman-teman bisa ambil opsi stop loss supaya kerugiannya tidak terlalu membesar ya. Itu aja mungkin saya sampaikan, didampingin sama Tari dengan Indri di sini ya. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah mengikuti webinar Daily Market ya. Ini saya undur diri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.